Gerak cepat Satreskrim Polres Pasuruan mengungkap kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan Endang Sukowari, 47 tahun warga desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan akhirnya membuahkan hasil. Kurang dari 2 kali 24 jam, Korps Bayangkara berhasil menangkap pelaku pembunuhan ini. Ia adalah Heri Purnomo, 34 tahun, tetangga sekaligus mantan rekan korban di tempat kerja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Mataraman, ada Galih Lintartika yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gali. Ya, baik. Terima kasih, Firdan. Jadi, Satreskrim Polres Pasuruan ya berhasil menangkap Heru Purnomo, pelaku pembunuhan yang menewaskan eh, Endang Sukawati, warga Desa Randupito, Kecamatan Kebon, Kabupaten Pasuruan. Nah, eh, pelaku ini ditangkap di tempat kerjanya setelah polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut selama 2 hari, termasuk menemukan bukti eh, kedatangan pelaku ini ke rumah korban di saat korban ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi rumahnya. Nah, itu berdasarkan rekaman CCTV yang didapatkan dari beberapa rumah yang ada di sekitar rumah korban ya. Nah, setelah itu dilakukan pengembangan dan akhirnya pelaku diamankan pada hari Kamis. Saat itu pelaku ditangkap di tempat kerjanya. Nah, korban dan pelaku ini sudah saling mengenal ya, karena memang dulu korban ini bekerja di tempat yang sama dengan pelaku, termasuk juga suaminya. Nah, namun setelah 2 tahun belakangan ini korban memang memilih resign setelah anaknya meninggal dan uh, dia memiliki usaha di rumah ya disimpan pinjam. Jadi semacam tabungan yang uh, dipinjamkan ke beberapa klien-kliennya ya termasuk pelaku ini. Untuk motifnya pelaku ini kesal dengan korban karena cara penagihannya termasuk perkataan penagihannya ini membuat pelaku ini marah. Jadi ada beberapa kalimat yang membuat akhirnya pelaku ini eh, amarahnya memuncak kepada korban. Yang pertama terkait dengan tanggungannya yang tidak pernah dibayarkan selama sebesar 4 juta itu kepada korban. Dan eh, ada kalimat yang mengatakan bahwa suami pelaku ini bisa umroh, tapi tidak bisa membayar hutang. Dan korban menyampaikan ini berdasarkan pengakuan dari pelaku ya bahwa ketika tidak bisa membayar hutang ya silakan jual istrimu, kira-kira itu yang membuat akhirnya pelaku ini tersinggung dengan perkataan korban. Di sisi lain pelaku juga kecewa dan malu ketika korban ini menyewa jasa orang lain ya, dan juga mengenal pelaku untuk ikut menagihkan uangnya, uang sebesar 4 juta itu kepada pelaku. Dan dua itulah yang membuat akhirnya pelaku kecewa, tidak terima dari perkataan dan penagihan yang dilakukan oleh korban. Nah, itu menjadi pengungkit bagi pelaku untuk merencanakan pembunuhan kepada korban. Dan itu berdasarkan pemeriksaan kepolisian bahwa pelaku ini sudah merencanakan, bahkan dia sudah menyiapkan cuti selama 2 hari, mulai hari Senin dan Selasa, ya, untuk mengeksekusi korban. Nah, kebetulan memang di hari kejadian pada hari Selasa kemarin, korban ini menghubungi pelaku. Nah, tujuannya adalah untuk memang menagih dan meminta kejelasan kapan pelaku ini memberikan atau melakukan pembayaran tanggungan. Nah, momentum itu yang dijadikan oleh pelaku untuk memberikan rumah korban dan menghabisi korban. Caranya cukup sadis. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, pelaku ini langsung menyerang korban ketika korban baru saja mempersilahkan masuk ke dalam rumah dan menanyakan kejelasan kapan utang itu akan dibayar. Berdasarkan pemeriksaan kepolisian, korban sempat melakukan perlawanan. Bahkan pisau yang ditujukan ke korban ini sempat ditangkis ya, bahkan gagang pisaunya itu pun sudah lepas, sehingga itu mengenai tangan daripada pelaku. Nah, eh, korban juga sempat melarikan diri masuk ke dalam rumahnya karena penusukan awal itu dilakukan di ruang tengah. Setelah itu pelaku atau korban melarikan diri ke kamar mandi dan dikejar oleh pelaku dan disitulah
menjadi titik akhir bagaimana laki ini menghabisi korban dengan cukup sadis. Pelaku menusuk 2 kali punggung korban. Setelah itu juga korban sempat ditenggelamkan kepalanya di dalam bak mandi, bentur-benturan di kepala, dan korban sempat melakukan perlawanan. Bahkan dari hasil olah TKP ditemukan keran kamar mandi itu juga patah, airnya terus mengalir. Itu yang menjadi apa namanya, menjadi bukti bahwa korban sempat melakukan perlawanan kepada pelaku, dan itu pun juga diakui oleh pelaku bahwa korban itu sempat melakukan perlawanan. Namun dengan dengan tekad yang kuat akhirnya pelaku bisa menghabisi korban. Nah, setelah berhasil menghabisi korban, pelaku langsung masuk ke dalam kamar korban karena dia mengambil sejumlah perhiasan termasuk cincin ya. Terus juga ada 2 buah handphone yang itu milik korban diambil juga oleh pelaku. Setelah itu dia meninggalkan lokasi kejadian dan menghilangkan barang bukti. Pertama dia membuang pisau dapur yang dia bawa dari rumah untuk menghabisi korban, dia buang ke tempat sampah. Dan yang kedua dia membakar sejumlah pakaian yang dia gunakan untuk menghabisi korban. Itu adalah cara-cara dia untuk menghilangkan barang bukti atau menghilangkan jejak setelah membunuh korban. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan Galih dari Tribun Mataram atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara berikut dari Kapolres Pasuruan AKBP Bayu Pratama Gubunagi. Berikut liputan Anda. Berdasarkan hasil analisis dari CCTV yang kami temukan di sekitar lokasi rumah korban, ada sebuah sepeda motor yang sempat mampir di rentang waktu terjadinya peristiwa pembunuhan. Dari petunjuk-petunjuk tersebut, sepeda motor, ciri-ciri fisik laki-laki yang datang, kami kembangkan dari Satreskrimum, Polres, kemudian juga dari Polsek, melakukan pengejaran dengan ciri-ciri di CCTV tersebut. Sehingga pada hari Kamis pagi di salah satu PT KCS di daerah Randupitu, kami mengamankan seorang laki-laki berinisial HP, kurang lebih usia 34 tahun, yang juga ternyata mengenal korban. Hubungannya adalah mitra kerja, di mana korban memiliki usaha simpan pinjam atau pinjaman uang, dan pelaku adalah salah satu klien atau mitra yang meminjam uang kepada korban. Motifnya, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.